ila an qala wa kana al-Hasanul Basri Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yaqul. Pernah Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid sahabat, artinya generasi ketiga, ya generasi zaman Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Karena sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah masaku, kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya lagi. Itu adalah sebaik-baik masa, sehebat-hebatnya masa, yaitu masa para sahabat, masa para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-ulama surujul azminah. Ulama ini bagaikan lampu bagi tiap zaman. Contoh sekarang dalam tahun Hijriah ini, atau dalam tahun Syamsiah ini, 2021 ini, siapa penerang tahun ini? Para ulama. Siapa yang menjadi lampu di tahun ini? Adalah para ulama. Jadi setiap zaman, setiap masa, setiap waktu, lampunya adalah para ulama. Ibarat jalan, ketika malam hari, jalanan ketika malam hari, kalau nggak ada lampunya gelap, peteng. Begitu juga zaman. Zaman seperti jalan tadi itu, seperti jalan raya, seperti jalan di pinggir jalan. Ketika satu zaman nggak ada lampunya, hilang lampunya, habis lampunya, ya tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Gitu. Contoh misal di jalan tol yang gak ada lampunya. Kalau mobil kita mati lampunya gelap, bingung kita, lihat depan, harus lebih teliti lagi, ya lebih konsentrasi lagi, gitu. Sulit. Malah naudzubillah min dzalik, bisa-bisa terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Kecelakaan, rempet misalnya. Atau kita mungkin berhenti dulu, benerin lampunya dulu, cari lampu dulu. Nah, maka begitu. Setiap zaman itu ada lampunya, ada penerangnya. Penerangnya adalah para ulama. Nah, kalau kita mau jalan kita menuju Allah terang di masa kita masih hidup ini, maka penerang kita adalah ulama. Ketika kita mendekat dengan ulama, tambah dekat kita sama ulama, tambah terang. Ketika kita jauh sama lampu, tambah gelap, tambah sulit kita meraba, mengetahui jalan, melihat sana sini, tambah sulit. Tapi ketika kita mendekat pada ulama, tambah dekat kita sama seorang ulama, maka tambah terang, tambah terang, tambah terang. Jelas, jalannya jelas, tujuannya jelas, ya. Semuanya jelas. Karena apa? Dekat kita sama lampu, yaitu seorang ulama. Nah, setiap zaman pasti ada. Fa kullu alimin misbahu zamanih yastadhi'u bih ahlu 'asrih. Setiap orang alim, satu orang yang berilmu, ilmu agama, ya, itu adalah bagaikan lampu di zamannya, yang mana seluruh ahli zamannya, seluruh orang yang hidup di masa itu, di tahun itu dia akan bernaung, atau dia akan memanfaatkan sinar lampu daripada ulama tersebut bagi yang mau memanfaatkan, yang mau mendekat. Walau lal ulama law saran nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, kata beliau Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena ulama, manusia ini kayak binatang. Ya, kayak binatang, nggak tahu halal haram, terjang. Nggak tahu riba atau bukan, terjang. Nggak tahu syubhat atau tidak, terjang. Udah pokoknya maju terus, sudah. Apa syahwatnya, apa nafsunya dilakukan. Tidak mikir cara yang halal, tidak mikir tujuan yang halal, tidak mikir bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang halal. Semuanya terjang. Kenapa? Binatang itu apa? Ada pernikahan? Tidak ada. Ada acara misalnya nikahan binatang kambing sama kambing, namanya nggak ada. Binatang nggak ada pernikahannya.
Binatang udah mau ya langsung aja, gitu aja. Bahkan sama saudaranya sendiri kadang-kadang, sama ibunya sendiri, sama anaknya sendiri, sama kakaknya sendiri, sama adiknya sendiri. Wa'iyadzubillah ta'ala min dzalik. Itu binatang. Pengen makan ya pokoknya asal, enggak tahu punya siapa dimakan gitu. Enggak tahu ini ngerusak atau enggak, ya pokoknya. Ya itulah manusia kalau mereka enggak mendekat sama ulama, enggak cari sinar tadi itu, enggak cari lampu itu, maka dia seperti binatang. Bahkan bisa lebih parah dari binatang. Kok bisa? Iya, Allah sendiri dalam Al-Qur'an berfirman, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat, lebih parah dari binatang. Loh kok bisa? Iya, manusia itu punya akal. Binatang enggak punya akal. Ente dikasih akal sama Allah Ta'ala, enggak bisa ngekang hawa nafsu, ngontrol hawa nafsu. Terjang aja terus. Akalnya yang di bawah di bawah hawa nafsu, yang ngontrol malah hawa nafsu, bukan akal. Harusnya akal ngontrol hawa nafsu. Nah, akal dikontrol dengan apa? Ilmu. Gitu. Akal di bawah ilmu, di bawah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian akal tadi itu ngontrol hawa nafsu, ngontrol nafsu, supaya bisa terarah. Nah, bahkan manusia bisa lebih parah. Makanya manusia itu kalau bisa ngontrol hawa nafsu, bisa melawan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih hebat dari malaikat. Manusia lebih hebat dari malaikat. Loh, malaikat kan nggak pernah maksiat. Malaikat kan nggak pernah berbuat dosa. Kok bisa manusia bisa lebih hebat dari malaikat? Iya, karena malaikat itu wajar. Dia tadi itu dia kan nggak ada nafsu sama lain jenisnya. Jenisnya satu. Dia nggak ada rasa ingin menikah, pengen uang, pengen ini, pengen itu. Nggak ada rasa sama sekali. Yang dia rasa adalah apa yang diperintahkan Allah, itu yang dilakukan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu aja sudah. Makanya malaikat itu diberikan Allah akal, tapi tidak punya nafsu. Nah, kalau manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau manusia itu diciptakan Allah sempurna. Paling indahnya ciptaan Allah Ta'ala itu manusia. Makanya kita kalau tafakur, ya nggak usah jauh-jauh, misalnya ya bolehlah ke gunung, ke pantai, misalnya misalnya ke perkebunan, apalagi misalnya sawah, boleh tafakur, bagus, supaya kita tambah ingat sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah melihat banyak keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Tapi kita kalau tafakur ke diri kita sendiri aja itu sudah nggak habis-habis sampai kita mati. Kita mentafakuri mata kita, kok bisa mata ini lihat berbagai macam warna, ada lagi orang yang buta warna, ada lagi orang yang buta, ada lagi orang yang tuli, ada lagi orang yang diberikan pendengaran lebih tajam, matanya lebih tajam, macam-macam. Dari mata, belum hidung, belum mulut, belum lidah, belum kerongkongan, ya, belum terus semuanya. Sampai kita mati kalau kita tafakuri diri kita aja nggak habis-habis, apalagi mentafakuri alam yang di luar selain kita. Luar biasa. Jangan sampai kita seperti binatang, ya. Jadi manusia diciptakan Allah paling sempurna. Kenapa? Diberikan Allah akal dan nafsu. Malaikat cuma akal, binatang cuma nafsu. Manusia akal dan nafsu. Sempurna enggak? Sempurna. Punya akal, punya nafsu. Nah, dan manusia itu dimuliakan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah memuliakan anak Adam. Manusia mulia. Makanya malaikat kan bantu kita. Ada malaikat yang bagian menjaga lubang-lubang dalam tubuh kita, telinga, hidung. Saya pernah jelasin mata, ya kan, supaya nggak kemasukan serangga. Ada lagi malaikat yang menjaga kita ketika kita tidur. Ada lagi malaikat malam, malaikat pagi. Ada malaikat yang menjaga langit. Ada malaikat yang bagian bagi rizki. Ada malaikat yang bagian bagi hujan. Ada malaikat macam-macam. Malaikat itu malah jadi pelayan kita manusia. Ya, malah jadi pelayan kita manusia. Karena mulia, manusia ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad bukan dari bangsa malaikat. Nabi Muhammad itu dari bangsa manusia. Para nabi tidak ada, malaikat nabi tidak ada. Nabi sama malaikat, mulia mana? Afdal mana? Nabi. Dan nabi itu jenisnya adalah bangsa manusia.
Jadi manusia ini hebat, manusia ini luar biasa. Cuman tinggal kitanya aja gimana sama nafsu. Ya, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang hebat, mereka bisa ngekang hawa nafsunya. Ya, bisa mengarahkan hawa nafsunya, bisa mengarahkan nafsunya. Sehingga ada yang sampai nafsunya nafsu mutmainnah, sudah tenang. Berarti tidak ada sama sekali keinginan untuk bermaksiat. Inginnya berbuat taat terus. Dan dia lebih hebat daripada malaikat. Kenapa Nabi, Rasul, dan orang-orang yang bisa ngekang hawa nafsu lebih hebat dari malaikat? Ya, malaikat wajar. Karena dia tidak punya nafsu. Nah, manusia bisa ibadah, bisa meninggalkan maksiat. Hebat. Kenapa? Punya nafsu bisa dilawan. Ada tantangannya. Kalau malaikat nggak ada tantangan. Apa tantangannya malaikat? Nggak punya tantangan malaikat. Nggak punya rintangan malaikat. Kalau manusia banyak rintangan, banyak pantangan, macam-macam. Nah, wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu yaqul, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, hayatul ilmi bis-su'ali anhu wal 'amali bihi. Suburnya ilmu, hidupnya ilmu. Jadi ilmu itu bisa hidup dengan apa? Dengan kita banyak tanya. Nggak tahu, tanya sama ulama. Tanya sama ustadz yang faham ilmunya. Seorang yang alim, seorang ulama. Tanya, jangan malu. Kalau kita malu bertanya, ya sesat kita. Bingung. Atau mungkin kita cari tahu sendiri nanti. Cari tahu di Syekh Google, Syekh YouTube, Syekh Instagram. Nyari di guru-guru yang online-online itu akhirnya tersesat. Kenapa? Nggak tanya sama ulama yang jelas. Kecuali di Instagram itu atau di YouTube itu atau di sosial media itu ustadznya jelas, keilmuannya jelas, dia bergurunya juga jelas, gitu ya. Sanadnya jelas. Nah, jadi kehidupan ilmu dengan kita banyak tanya dan mengamalkan ilmu. Lah orang hafal Quran tapi nggak ngamalkan isinya Quran, buat apa? Ini tahu isinya Al-Quran, dia tahu sholat 5 waktu itu wajib, itu sudah tidak sholat gitu. Buat apa ente? Dia tahu buat apa? Kamu tahu buat apa? Kamu tahu sholat duha itu sunnah hukumnya. Terus tidak sholat duha, terus buat apa kamu belajar ilmu? Kosong gitu aja. Berarti begini, kita dikasih tahu, ini ada nih keuntungan gratis. Kamu dapat keuntungan gratis. Kamu dapat duit gratis 1 miliar ibaratnya. Di sana ada bagi-bagi 1 miliar. Tanpa kamu ngasih modal, tanpa kamu susah apapun. Kamu tinggal ke sana aja, ambil uangnya 1 miliar. Wah, mau kalau dunia. Kalau uang, mau. Tapi coba sholat duha itu cuma 2 rakaat minimal, sedikit, pahalanya luar biasa. Sebutkan pahalanya A, B, C, D, E. Ya, besoknya tidak ada yang sholat duha. Berarti Allah kasih gratis. Ente dapat pahala, rekening akhirat ente bakal nambah. Rekening akhirat kamu bakal nambah. Ketika dikasih tahu, masa bodoh. Oh, gampang. Kalau duit, enggak digampangkan. Kalau duit sekarang, now, saat ini juga. Tapi kalau pahala, nanti. Tobat, nanti. Gampang. Oh, saya belum tua kok. Saya masih muda. Saya kan belum sepuh, gitu ya. Saya belum lansia. Loh, ente mati. Malaikat Israel itu tidak nunggu. Malaikat Israel itu punya pasukan. Malaikat Israel itu 1. Malaikat Israel itu berapa? 1. Malaikat Israel itu besar. Wujud aslinya besar. Pernah Nabi Ibrahim. Kalau enggak Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalam. Ketika malaikat Israel datang ke beliau-beliau, kalau kita nggak pakai bilang ya malaikat Israelnya, langsung aja cabut begitu. Kalau Nabi dikabarin, kasih tahu. Siapa kamu? Saya Israel. Saya malaikat mencabut nyawa. Oh. Kalau datangnya ke Nabi Rasul, malaikat Israel itu ganteng, cakep begitu. Kayak orang mau kondangan begitu. Kayak orang mau acara majelis begitu. Loh, kamu Israel pencabut nyawa kok kayak gini ibaratnya. Iya, ini bukan wujud asli saya katanya. Bilang sama Nabi. Ini bukan wujud asli saya. Saya kalau mencabut nyawa orang-orang yang soleh, orang-orang yang
dekat dengan Allah seperti para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin, saya seperti ini bentuknya. Nah, kalian juga nanti kalau kalian semuanya yang mendengarkan ini termasuk orang-orang yang dekat sama Allah, ya nanti malaikat Israil datangnya bakal wujudnya seperti itu. Terus Nabi ini penasaran, coba saya pengen tahu wujud asli kamu kayak apa. Kok katanya serem? Kayak apa wujud asli kamu? Akhirnya, kamu gak bakal kuat lihat wujud asli saya. Dan saya pengen nyoba. Saya pengen lihat, saya penasaran. Penasaran? Oke. Malaikat Israil kemudian berubah menjadi wujud aslinya. Suruh merem ibaratnya. Menjamkan mata. Terus suruh buka matanya lagi, dilihat sudah bentuknya besar, kepalanya di mana, tangannya di mana, besar. Bumi ini tidak cukup buat Israel. Dan ada pasukannya. Tiap manusia satu, saya satu, kamu satu, kamu satu, kamu satu, semuanya satu-satu. Jadi sudah, malaikat Israel sudah, berarti sudah gini. Tinggal perintah, cabut. Jadi dari awal inti lahir itu malaikat Israel sudah siap-siap begini pasukannya. Makanya kan kematian itu kan lebih dekat daripada apa? Daripada urat yang ada di sini. Lebih dekat. Gak tahu sedetik lagi, 2 detik lagi, berapa detik lagi. Kita gak tahu bakal mati kapan. Iya gak? Gak tahu. Makanya kematian itu lebih dekat daripada urat yang ada di sini. Urat yang ada di tenggorokan sini. Lebih dekat. Berarti dikit lagi kita mati. Karena itu rahasia yang gak ada yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu. Jadi itu apa namanya? Malaikat Israil seperti itu. Tapi kalau dia mencabut nyawanya orang yang banyak dosa gitu ya. Orang fasik, orang zalim, orang kafir. Oh ya sudah jangan tanya. Lihat wajahnya aja serem. Dan nabi ini, nabi melihat wajah aslinya, bentuk aslinya Israil pingsan. Lihat wajahnya aja pingsan. Gak lama nabi ini bangun. Gak lama nabi ini bangun. Nabi ini bilang gini, nggak usah dicabut. Lihat kamu aja sudah mau mati rasanya. Dari seremnya malaikat Israil. Orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang banyak dosa. Ngelihat kamu aja, ketakutannya itu sudah bukan mati, mungkin mati sendiri sebelum kamu cabut nyawanya. Jadi ngeri, serem. Siksaan sebelum siksaan. Jadi melihatnya seperti itu. Kita ngelihat apa namanya binatang yang misalnya naudzubillah, misalnya binatang cacat gitu. Kita kan jijik begitu ya. Lihatnya kayak serem gitu. Serem begitu binatangnya tadi itu. Misalnya kepalanya di mana, ininya di mana, serem. Nah, ini apalagi melihat malaikat seperti itu. Nah, itu. Jadi kehidupan ilmu ada dalam apa? 2. Dalam apa? Menanyakan ilmu yang dia belum paham. Yang kedua, kalau sudah paham, sudah tahu, diamalkan. Ini kehidupannya ilmu. Tanya, amal, tanya, amal, tanya, amal. Itu ilmu bakal hidup kalau begitu. Kalau enggak hidup, coba di satu majelis enggak ada tanya jawabnya, enggak ada prakteknya. Cuma majelis ente datang kajian, majelis pengajian, habis itu pulang, dah. Kembali lagi seperti dulu, ya maksiat lagi, ya dosa lagi, enggak ada menambah sholat sunnahnya, enggak ada nambah tahajudnya, enggak ada nambah Qur'annya, enggak ada nambah sholawatnya, enggak ada nambah zikirnya. Ya itu namanya bukan hidup majelisnya. Majelisnya enggak hidup. Majelis yang hidup, pengajian yang hidup, kajian yang hidup itu yang ente di situ dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Jelas orang yang punya, yang mumpuni, yang jawab, enggak sembarangan. Dan kemudian ketika pulang dari situ ada tergerak. Hati kamu itu tergerak untuk apa? Untuk kamu tadi itu melaksanakan apa yang tadi disampaikan di dalam kajian. Gitu. Wa mautuhu bitarkihima, dan ilmu akan mati dengan meninggalkan tanya dan amal. Kalau sudah enggak ada orang tanya ilmu, sok tahu semuanya, atau cari tahu ke yang bukan ahlinya, kata itu Syekh Google dan lain-lain. Atau dia tahu, tanya, tapi nggak ngamalkan ilmunya, cuma tanya gitu aja, ya biar kelihatan kayak orang tanya hidup gitu di majelis gitu. Maka itu adalah kematian ilmu. Jadi kalau sudah datang masanya akan seperti itu. Makanya Allah
bertambah, Allah menjadikan bertambah dekatnya dengan kiamat, bertambah banyaknya ulama yang meninggal. Kenapa? Lampunya diambil satu-satu, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, sehingga tidak ada paku buminya sudah ini dunia ini. Kayak ulama itu paku bumi lampunya ibaratnya. Lampu penerangnya menjadi paku bumi. Sudah ada penerang, tidak ada penerangnya lagi, nggak ada paku buminya lagi, hancur sudah, hancur. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Wa kana Ikrimah rahimahullah taala yaqul, la tu'allimul ilma illa liman yu'ti thamanah. Seorang ulama yang bernama Imam Ikrimah rahimahullah, beliau berkata, jangan kalian ajarkan ilmu kecuali bagi siapa yang mau bayar. Loh, heran orang-orang. Loh, wah kok ulamanya mata duitan? Jangan ngajarkan kecuali yang mau bayar. Tanya murid-muridnya, faqila lahu wa ma thamanuhu? Bayar pakai apa? Kok ngajarkan ilmu kok nunggu dibayar dulu? Qala ayyadha'ahu al-'alim 'inda man ya'malu bih. Bayarannya itu adalah seorang ustadz tadi, ulama tadi tidak mengajarkan ilmu kecuali kepada orang yang bakal mengamalkan ilmunya. Ada harapan orang yang diajak bicara, dinasihati, dia bakal mengamalkan. Kan berarti bayar gitu ya. Saya kasih ilmu, kamu bayar pakai amal, pakai praktek, gitu. Diaplikasikan. Jadi barter gitu ya. Ustadznya memberikan ilmu, barangnya itu ilmu, bayar pakai apa? Bayarnya pakai praktek tadi, diaplikasikan ilmunya. Maka barter, jual beli. Ilmu dengan apa? Amal. Maksudnya begitu, bukan duit. Jadi kalau kamu ilmunya cuma buat debat, nyalah-nyalain orang lain, kira-kira ini ilmu yang baik atau enggak ini? Enggak berarti. Ilmu yang baik kata beliau. Jangan kamu ajarkan ilmu kecuali orang yang mau bayar. Orang yang berani bayar. Siapa yang berani bayar? Bayarnya pakai apa? Orang yang ada harapan dia mengamalkan ilmu. Kira-kira orang debat itu ada harapan enggak dia mengamalkan ilmunya? Enggak. Menang-menangan. Ya kan? Siapa yang menang? Yang menang nanti bangga. Nafsu. Itu ilmunya atas dasar nafsu itu, hawa nafsu. Dia pengen menang gitu ya. Saya harus menang dari dia. Dulu Imam Ghazali pernah debat, bukan berarti ulama dulu nggak pernah debat. Imam Ghazali pernah debat. Imam Ghazali pernah debat, tapi bukan berarti menang-menangan. Justru malah merasa apa? Dia lebih pinter, dia lebih alim. Musuhnya itu bukan musuh ya. Jadi lawan bicaranya itu dianggap lebih pinter, lebih hebat. Cuman kebetulan yang diberikan kebenaran oleh Allah di tangan siapa, gitu aja. Jadi kalau bahthul masail itu mencari solusi supaya masalahnya, muskilahnya ada jalan terangnya, itu baru bahthul masail. Tapi kalau bahthul masail itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, namanya cari-cari masalah, bukan bahthul masail namanya. Nah. Wa kana Salim bin Abil Ja'd rahimahullah yaqul. Ada seorang yang wara', seorang yang hebat, seorang sufi yang bernama Salim bin Abil Ja'd. Dia berkata, "Ishtarani maulaya bi 300 dirhamin. Fashtaghaltu bil ilmi, fama madha alayya sanah hatta ja'ani al-khalifah zairan falam aftah lah." Ini masuk ke pembahasan lain. Beliau Syekh Salim ini berkata ini, saya ini seorang budak. Jadi dia ini budak, Salim ini budak. Saya dibeli zaman dahulu kala ya, sekarang nggak ada perbudakan. Saya dibeli oleh tuan saya dengan harga 300 dirham. Ketika saya dibeli, saya menyibukkan waktu saya, mengisi waktu saya semuanya dengan ilmu. Maka tidaklah lewat beberapa tahun setelah saya mumpuni, saya menguasai ilmu, sampai datang seorang
khalifah yang zalim zaman dulu. Datang kepada saya, ngetuk rumah saya, mau minta tolong sama saya, mau mendekati saya. Budak sama raja ibaratnya. Raja sama budak sebanding? Enggak sebanding. Tapi kenapa raja yang datang ke rumah budak? Kenapa? Ilmu. Mulianya karena apa? Ilmu. Mulianya karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan punya ilmu. Darajat, derajat yang banyak. Derajat yang banyak itu berapa? 1 derajat antara langit dan bumi. Ini banyak derajat. Berarti berapa tinggi derajatnya ulama itu? Orang punya ilmu itu luar biasa. Makanya itu punya ilmu dijaga. Jaganya dengan apa hidupnya tadi? Dengan diamalkan, dipraktekkan, diaplikasikan ilmunya, dilaksanakan. Jadi malah rajanya yang datang ke rumah budak untuk apa? Cari ilmu. Kenapa enggak dibukain sama Salim? Karena Salim ini, Syekh Salim ini tahu saya bakal dimanfaatin nanti. Saya lebih baik enggak dekat-dekat sama raja ini daripada saya nanti dimanfaatin. Atau saya nanti malah tergiur dengan tawaran-tawarannya yang duniawi. Nah, jam berapa? 6 kurang 10. Nah. Adanya berarti berapa menit lagi? وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول berapa menit lagi? 16 menit. Nah, udah tanya jawab aja. Ada pertanyaan? Naam. Allahu a'lam bis-shawab. Ayo, apa pertanyaannya? Had. Pertanyaan pertama, Afwan, kiranya bersedia memberi nasihat untuk seorang perempuan yang merantau sendirian di luar kota, jauh dari orang tua, belum siap pulang ke rumah karena takut imannya lemah, karena di kampung halaman lingkungannya kurang mendukung, Islam minoritas, dan tidak ada majelis ilmu. Begini, selama kamu di daerah perantauan kamu itu aman. Satu, kehormatan kamu aman. Artinya kamu tidak melakukan sesuatu atau ada kemungkinan sesuatu yang buruk pada kehormatan kamu. Yang kedua, kamu dalam segi ekonomi ya bisa mencari kerja yang halal di daerah perantauan itu. Kemudian yang ketiga, ada restu dari orang tua kamu, karena itu berkahnya hidup, restu dari orang tua. Kemudian yang keempat, memang betul tadi di daerah kamu tidak mendukung untuk ilmu dan ibadah dan lain sebagainya karena di daerah minoritas, maka ketika syarat itu terpenuhi, kamu lebih baik di daerah perantauan tadi. Begitu. Kalau tidak terpenuhi, contoh, orang tua nggak ngizinin, misal, mendukung semuanya syaratnya terpenuhi, satu aja syarat, orang tua tidak mendukung, nggak ngizinin, pulang. Jangan merantau, kembali ke orang tua kamu. Kamu hanya bisa berdoa, mudah-mudahan dengan ridho orang tua saya, Allah merubah nasib saya. Selesai. Gitu, gampang. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kok. Bahkan Allah bisa berubah. Kalau Allah murka, orang tua ridho, Allah jadi ridho.
Gitu. Allah jadi seneng, Allah jadi rela. Tapi orang tua tidak seneng, Allah seneng. Ente buat Allah ridho, tapi buat orang tua tidak seneng. Ya Allah berbalik jadi tidak seneng sama kamu. Walaupun kamu hebat di depan Allah. Gitu. Pertanyaan kedua, Afwan mau nanya, saya seorang perempuan, punya teman perempuan, bisnis usaha menjual pakaian wanita, kalau bahasa tren lingerie, pakaian dalam. Apa hukumnya menjual pakaian dalam wanita lingerie tersebut? Bolehkah atau tidak? Karena ada customer yang menghujat saya karena menjual pakaian dalam tidak diperbolehkan karena pakaian yang seronok. Gini, sama seperti yang sering saya sampaikan, menjual pisau itu tergantung siapa yang beli. Kalau yang beli itu ibu rumah tangga yang pasti buat motongin berambang, bawang, lombok, ya, daging kan gitu. Saya halal berarti saya kasihkan ke ibu rumah tangga tadi pisaunya, saya jual ke dia. Tapi kalau yang beli perampok, dia bilang saya mau ngerampok sana, misalnya. Beli sama ente misalnya. Beli pisau atau beli celurit atau beli apa misalnya. Maka ente dosa ikut membantu dia di dalam proses perbuatan dosa tadi itu. Nggak boleh. Sama, ente jual daster, ente jual pakaian buka-bukaan perempuan, buka aurat, atau laki-laki celana pendek misalnya, jual celana pendek, sama aja. Jual pakaian dalam, mau laki-laki mau perempuan, pokoknya buka aurat, ya. Maka itu juga melihat siapa yang membeli. Kalau yang membeli itu bakal pakai pakaian itu yang buka aurat di luar, jangan dijual ke dia. Jual ke orang yang bakal pakai pakaian itu di seorang yang halal baginya, gitu. Atau di rumah. Gitu. Loh, ya repot, nanti tidak maju-maju jalannya. Loh, kamu mau maju berkah apa maju gak berkah? Kan gitu. Ya tinggal kembali ke kamunya aja lah. Kalau kamu yang kamu pikir cuma duniawi, keuntungan, margin, ya sudah, semua kamu bisa lakukan. Ya nggak usah tanya sama saya kalau kamu tanya gitu. Kalau tanya sama saya kan berarti tanya berkah kan gitu ya. Tanya yang berkah gimana? Ya tak kasih tahu yang berkah gimana. Kalau mau cari kekayaan tidak pakai berkah ya silahkan. Tapi nanti berat di hari kiamat. Di sininya ente enak, sana berat ente. Terakhir, mau bertanya, saya pernah bertemu seorang syarifah, tapi beliau menikah dengan akhwal. Apakah kita tetap memanggil syarifah atau tidak? Nah, yang tidak menjadi syarifah itu bakal anaknya. Kalau syarifahnya ya tetap syarifah. Masa syarif? Jadi begini. Pertama, saya jawab satu-satu. Seorang syarifah, wanita keturunan Rasulullah tidak boleh menikah atau dinikahi selain keturunan Rasulullah juga. Sayyid atau syarif atau habaib. Satu. Yang kedua, apakah nasab syarifahnya terputus dari Rasulullah? Tidak. Karena dia masih darah dagingnya Rasulullah ketika dia menikahi orang Jawa atau orang selain Sayyid atau Habib. Tetap syarifah enggak? Tetap syarifah. Tetap marganya ada enggak? Ada. Tetap melekat pada dirinya, darah dagingnya Rasulullah. Nah, terus kita boleh menghujat? Jangan. Itu urusannya Sayyidah Fatimah nanti. Siti Fatimah nanti biar ngurus cucunya. Tidak usah ente ikut-ikut. Ente cukup nasihati, tapi tidak usah menghujat, tidak usah merendahkan. Ya, darahnya ente sama darahnya dia beda. Ya, darahnya ente sama darahnya dia beda. Ya, darahnya dia ada darahnya Rasulullah, darahnya Sayyidah Fatimah. Tidak bisa direndahkan. Itu dosanya dia. Itu perbuatan durhakanya dia, biar dia urusan sama yang didurhakai, kan gitu aja selesai kan. Ada anak durhaka sama orang tuanya, misalnya ada si fulan durhaka sama orang tuanya, terus saya hujat dulu, kamu ini misalnya bodoh, kamu ini misalnya apa ahli neraka, kamu nih durhaka sama orang tua kamu, kan tugas saya nasihati kan gitu.
Itu urusannya dia, biar sama orang tuanya menyelesaikan masalahnya mereka. Kira gitu aja. Biarkan kedurhakaan itu diselesaikan sama Sayyidah Fatimah sama Rasulullah nanti di hari kiamat. Jadi yang terputus bukan syarifahnya, yang terputus nanti anaknya. Nah kalau syarifah nikah sama non sayyid, non habib, punya anak, anaknya itu tidak bernasab ke syarifah, bernasabnya ke bapak, namanya anak bernasab ke bapak. Bapaknya bukan habib, bapaknya bukan sayyid, maka anaknya adalah bukan sayyid, bukan habib, bukan syarifah kalau perempuan. Ya orang biasa. Kalau nikah sama orang Jawa, ya anaknya orang Jawa. Walaupun mukanya Arab, misalnya, karena blasteran sama syarifah, ya tetap orang Jawa. Ya tetap tidak boleh kita manggil dia syarifah, bukan syarifah anaknya ya. Ya tetap dia orang Jawa ya Mbak Yu, ya sama kayak orang Jawa anaknya gitu. Gitu. Jadi begitu ya runtutannya, penjelasannya begitu. Nah, karena kira itu, wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq lak mit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.